Kalau agak waras berarti edan, kalau agak edan berarti waras. Sekarang malah kadang-kadang beras, kadang-kadang ketan, kadang-kadang waras, kadang-kadang edan. Sapa? Nyong. Enaknya kayak kia ya. Nggih. Kalau jamaah yang bilang Gus Miftah edan, ra masalah. Tapi kalau Gus Miftah bilang jamaah edan, viral maning kayak gitu. Angel wis. 2022 viral yang keempat. 2023 viral maning pas pilpres bagi-bagi uang. Gus Miftah money politik untuk Pak Prabowo. Di mana tempatnya? Di Madura. Viral maning dihujat. 2024 viral ke-6 ulang tahun pondok bulan Oktober. Gara-gara apa? Gus Miftah menggoyangkan kepala istrinya. Saya menggoyangkan kepala istri saya sekali, diedit peng 70. Alatnya goyang cuman kayak kie. Di video kayak kie. Kesuh ya nyong. Sampai anak lagu apa? Kowe tumpak tung des, tumpak tung des. Editan kayak gitu yang bikin tambah aduh. Diedit Itu kan saya itu kalau sama istri Bu sukanya gojek guyon. nggih. Karena sebaik-baik suami itu siapa? Suami kalau di hadapan istrinya itu suka bercanda, tapi serius di hadapan wanita lainnya. Wah. Loh, itu suami yang paling keren. Di hadapan istrinya seperti badut, tapi kalau di hadapan wanita lain sangat serius. Aja kebalik. Karo wong liya bisa guyon, karo bojone dhewe malah serius. Bojone siapa? Bojone dalange. Cangkeme ala sampeyan ya. Makanya suami yang baik itu suami yang bisa bercanda di hadapan istrinya. Kalau di hadapan wanita lain harus serius. Umpamane Haryo di hadapan ibu-ibu talang. Mas Haryo, orang masalah diarani sombong. Ibu-ibu juga begitu kalau di hadapan suaminya yang mesra, di hadapan laki-laki lain yang jutek. Kok ibu-ibu jalan, hai ibu, emangnya aku cowok cewek apaan? Kalau di hadapan suaminya kayak gini, malah kebalik. Di hadapan suaminya, mah aku minta kayak gini. Di hadapan pria lain, hai mas, Monggo mas, monggo. Nyoh. Waduh kan jeblok sampai negara kayak gue paham. Maksane. Saya itu kalau depan istri Bu bercanda tok. Lagi tidur, istri mulutnya terbuka, cemplung ngupil. Kayak gini. Ya apa-apa bojone dewek. Akhirnya istri saya bangun sambil gini. Kok asin ya? Ya iya upil ya. Tidak apa-apa. Langsung istri saya manja, abah, sikat gitu. Istri saya tidur ngorok, inyong rekam. Begitu bangun ditunjukkan videonya, loh inyong kok ngorok kayak gini. Itu justru mohon maaf menjadikan pasangan suami istri menjadi lebih romantis. Istri tidur di kasur, tutup selimut, entu sing banter, buat. Salah satu ciri suami yang romantis itu adalah suami yang kentut sekeras-kerasnya di hadapan istri. Itu karbohidrat berbentuk gas. Dan ternyata ada survei medis yang menyebutkan bau kentut itu adalah merupakan salah satu penolak kanker. Wah. Karena yang keluar dari kentut itu adalah intisari makanan. Nah, simpan tentu tinyong sapa yo. Sapa simpan tentu tinyong sapa. Simpan tak tentu tinyong sapa ke. Ayo. Aku zizi. Kayak anak abai kemana Makanya kalau pas pengajian begini kok temannya kentut bau, tolong dihirup yang paling dalam.
anti kanker. Saya ulangi, suami kentut keras di hadapan istri adalah romantis. Tapi istri kentut keras di hadapan suami kurang ajar. Ringo kena, Bu. Paham. Insyaallah. Kok gentenan keprimen ya beda. Karena takdirnya itu memang beda. Laki-laki itu lo kentut pasti suaranya lebih besar dibandingkan perempuan. Hah? Apa? Iya beda. Lanang dia kalau kentut pasti lebih besar suaranya. Kenapa? Karena deket dengan mic kayak gini. Orang muka yang masa ngentut feedback ya bukan mic feedbacknya. Nah, faman radhiya walau ridho. Siapapun yang diuji, dia ikhlas, dia sabar, Allah akan ridho. Amin. Amin. Sabar itu berat, sabar itu nggak enak, sabar itu anyel, sabar itu jengkel. Tapi sabar itu pasti indah. Indahnya kapan? Ya sabar saja. Bu, dikasih panas sabar. Indahnya di mana? Kipas-kipas apa adanya saja sudah nikmat. Sementara yang duduk di kantor dingin pakai AC kadang-kadang masih sambat, betul? Berarti apa? Di satu sisi mereka dikasih oleh Allah kenikmatan AC yang dingin, tapi hatinya panas. Sementara jenengan nyuwun sewu, kondisi dan cuacanya panas tapi hatinya dingin. Amin Allahumma amin. Itu namanya nikmat. Karena nikmat itu tidak bisa diukur dengan harta. Banyak orang yang hartanya banyak tapi hatinya tidak syukur. Maka saya selalu bilang, dikasih emas sebanyak apapun itu tidak cukup bagi orang yang tidak pernah bersyukur. Ya bener apa saya nembang disit ya. Wah, iya. Oke, siap. Ya nembang apa? Ini mau ada sajadah muter katanya Bah dari panitia. Mana panitia? Monggo. Mana sini panitianya, sini dulu. Nyong nyumbang, orang nyumbang viral mana? Iya. Monggo panitiane teng mriki, Mas. Sajadahnya endi malah wong ngetok sing teka. Harus siapkan. Ya nyong nyumbang 20.000. Begitu Gus Miftah ngasih kotak infak 20.000 viral maning. Kiai ini wis kere kayak gini. Kotaknya pundi kotaknya Mas, monggo mriki. Suwe temen. Kegiatan santunan dan pembangunan Masjid Al-Mi'raj. Loh, ini namanya Masjid Al-Mi'raj? Hah? Oh, ada bangun di sana ya, sumbang. Senyumbang rupanya kayak kotak infak ya. Caranya, kalau saya bilang kamu wajahnya kayak kotak infak, wajahmu digawe mesake men viral. Sama ngerti untuk donasi kayak gini. Saya punya apa namanya, ini aja deh, karena untuk bangun masjid tak sumbang $1.000 Singapura. Ini senilai 12 juta. Alhamdulillah. Ini namanya dolar Singapura. Yaudah ya, jadi 1 lembar tapi sama dengan 12 juta. Alhamdulillah. Ya. Ini 200.000 nggak awakmu gitu ku skincare kayak gitu. Terima kasih Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadratal mutaramin, para masyayikh, para kiai, wabil khusus takmir Masjid Nur Hidayah Pekirikan Talang Tegal, Pekirian Pekiringan Ananda Aryo Ki Entus Susmono beserta Selenteng Lubit yang insya Allah bisa dibanggakan, amin ya rabbal alamin, dan warga masyarakat Kabupaten Tegal yang berbahagia. Makan roti di atas meja, cakep, baru ngaji tegane wis tekah. Nyekel kopi kayak kie. Munya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pagi ini perjalanan dari kota Bandung. Kemarin dari Jakarta, Bandung, lanjut ke Tegal. Jujur saja Bapak Ibu, saya sebenarnya masih enggan untuk menghadiri acara pengajian. Wati viral maning. Nyongi bingung ya, apa-apa viral kan kesuh ya nyong. Tapi apapun itu kita syukuri biqaulina alhamdulillah. Saya meyakini jika kiri, kanan, depan, belakang membencimu, maka yang bisa kita lakukan adalah tengoklah ke atas. Insya Allah selalu ada Allah yang menyayangimu. Saya merasa 2 bulan yang lalu kemanapun saya pergi dirasani sama banyak orang. Maka saya terima kasih ke panitia Masjid Nur Hidayah. Suguhannya kopi. Kalau kopi saya minum, karena kalau es teh saya trauma. Maka hari ini saya bahagia. Bahagia itu bukan di mana kamu berada, tapi bahagia itu adalah oleh siapa kamu dianggap ada. Nah, nggih, leres Pak. Nggih. Dan saya siang hari ini bahagia karena ibu-ibu semuanya insya Allah hadir dalam keadaan bahagia. Amin. Walaupun banyak yang kipas-kipas, tapi saya yakin kipas-kipas bukan karena panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Iya gue lah yang. Ibu Bapak yang saya muliakan, jatuh itu bukan kegagalan, tapi kegagalan adalah ketika kamu terdiam di tempat kamu jatuh. Makanya orang itu kalau tiba ya kudu cepat tangi. Gini apa mboten? Undang-undangnya orang hidup itu, orang jalan ada kesandungnya. Bahkan orang makan saja pakai keselak. Gini apa mboten?
artinya bahwa jalan itu tidak mulus-mulus saja. Gini apa mboten? Maka kemudian saya teringat dengan sebuah hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya apa Bapak Ibu? Idhamul jaza ma'a idhamil bala. Besarnya pahala sesuai dengan besarnya cobaan. Semua orang pasti punya cobaan masing-masing. Saya pernah dicoba, ibu-ibu, bapak-bapak juga pasti pernah dicoba. Besarnya cobaan itu akan sesuai dengan besarnya pahala. Pertanyaannya, kenapa yang dicoba besar kok Gus Miftah? Mungkin Gus Miftah akan dikasih balasan yang lebih besar. Amin. Mang bayang ke mawon. Inyong ngomong goblok sepisan, bakul STN duit-duit 3 miliar. Si Haryo ngomong ngerenyong, ngerti di gobloknya Abah sugih 3 miliar, mbok Inyong diuyui rapapa. Aku rela. 3 miliar ya. Jenengan kelingan almarhum Ki Entus, kelingan almarhum Ki Entus, kira-kira cangkeme nyong karo cangkeme Entus ya pada bae wong anaknya beraya piye lah ya. Ya lu bosok temen ya. Tapi kadang-kadang kemudian Bapak Ibu, seseorang itu semakin putih akan semakin kelihatan nodanya. Contoh, orang itu kalau baik sedikit saja kotor pasti akan kelihatan. Contoh, baju putih sama baju hitam itu kalau terdapat noda lebih kelihatan yang putih apa yang hitam? Kalau bajunya putih ada sedikit noda akan kelihatan. Kalau terbiasa dengan baju hitam ada banyak noda pun tidak kelihatan. Makanya kalau ada ibu-ibu pakai jilbab hitam atau baju hitam, itu sakjane wong males umbah-umbah. Bajune kotor ora katon, sing bajune ireng sapa? Kiye. Bajune ireng jilbabe ungu. Nah, kalau berbicara idhamul jaza ma idhamil bala, Nabi Muhammad itu merepresentasikan sosok yang begitu banyak diuji oleh Allah, banyak dicoba oleh Allah. Cuman satu hal, Bapak Ibu jangan pernah membandingkan cobaan kita dengan cobaan Nabi. Soalnya beda. Benar kita itu umatnya Nabi, tapi pasti kita nggak bisa seperti Nabi. Karena kita bisanya hanya mencontoh Kanjeng Nabi. Bagaimanapun yang asli sama yang imitasi itu mesti beda. Beda apa mboten? Emas yang asli sama emas imitasi beda apa mboten? Beda. Tapi satu hal, bahwa Nabi sekalipun itu juga dicoba oleh Allah. Makanya kalau Miftah dicoba oleh Allah itu sangat wajar. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan cobaan Kanjeng Nabi. Ya ora apa-apa. Bakule es teko nggone nyong malah ngomong kayak kiye, "Bah, pisuanmu adalah saldoku." Akhirnya banyak bakul es teh yang datang ke pondok, "Bah, mbok tolong saya digoblok-goblok nak." Supaya ngapa? Supaya sugih. Semuanya pasti ada hikmahnya. Awalnya Bapak Ibu, saya datang ke presiden, saya mau pamit, "Pak, sudah
Saya dari dulu juga tidak pengen jadi apa-apa. Inyong cukup jadi presidennya selupet sama selenteng. Beres. Ora mumet ya, Bah. Ora mumet. Lah mikir Kayaknya lanang tapi rantai manuk ya lo. Aman, beh. Lah apa-apa deh gue. Ya dari dua. Saya itu anti syahwat pokoknya wis. Lupet manuknya langka. Pangapunten. Wong anu Pak, apa Miftah? Imannya wayang golek sama imannya manusia itu hebatan wayang golek. Primen. Sebabnya apa teng? Lah wayang golek lanang wadon dikumpulaken neng kotak bareng lah ka wayang golek wadon meteng nggak ada. Soalnya apa? Manuknya langka. Lempengan dok. Artinya bahwa berjuang itu dengan cara masing-masing. Dalang ya berjuang dengan wayangnya. Nggih. Nggih. Kiai ya dengan dakwahnya. Pak Prabowo sebagai presiden dengan program-programnya. Semoga Pak Prabowo sehat. Semoga Pak Prabowo panjang umur. Semoga di Kabupaten Tegal semuanya segera anak-anaknya mendapatkan makan siang gratis. Apa? Semoga. Kan cakap menyong donga ya. Sing sabar ibu-ibu, sing sabar. Ngantri ya Bu, ngantri. Ya Allah, Pak Wowo. Saya mau tanya, programnya Pak Prabowo makan siang bergizi sain apa mboten? Bagus apa tidak? Cuman nunggu kesabaran saja karena ini baru awal. Mudah-mudahan semuanya besok mendapatkan program itu. Amin. Bisa sabar ya. Inyong bae sabar. Sallu ala Nabi Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ke hati saya diwau. Diling-iling nggih, Allah kalau mencintai seseorang maka Allah akan menguji seseorang. Nah, saya itu kan Mas Aryo, saya cerita. Saya itu sempat menangis bukan karena masalahnya, tapi karena orang tua. Bapak ibu saya itu kan di Lampung. Nggih. Telepon saya nangis. Le, bapak bingung. Lah napa? Nyetel TV isinya raimu tok. TV One raimu, Metro TV raimu, RCTI raimu. Inyong sedih. Saya bilang ya sudah Pak, TV ini pateni baik. TV ini wis tak pateni le. Tetanggane malah teka. Tetanggane ngapa? Ya cerita maning masalahmu. Masa saya jawab ya sudah, tetangganya pateni bah. Jadi saya itu menangis karena bapak ibu saya menangis. Kalau enggak, Mas Aryo datang ke pondok, semua orang menangis, saya belas enggak nangis. Karena sudah biasa-biasa mawon. Ya, semua orang pasti diuji. Saya ke Singapura liburan, saya pengen istirahat, ketemu Mas Aryo sama anak kecil. Mungkin kelas 2-3 SD lah. Nggih. Saya udah malu nutupi wajah dengan masker, pakai topi supaya gak ketahuan orang. Pokoknya lihat orang itu rasanya takut. Ternyata saya salah. Justru dia datang jauh meluk saya dari belakang. Gus Miftah gak boleh patah semangat. Gus Miftah tetap harus ngaji. Saya umroh ketemu banyak orang Indonesia, saya tutupi wajah saya dengan serban. Saya malu ketemu banyak orang. Orang-orang tua datang meluk saya, nangis-nangis, ibu-ibu. Gus tetap ngaji. Inyong rindu dengan canda tawanya Gus Miftah. Inyong melu nangis, soalnya apa? Orang masalah apa-apa. Sing ngerangkul wis tua. Anak-anak bahaya gini sih. Yang sedih boleh. Mendoakan yang baik-baik. Nggih. Makanya semuanya pasti ada hikmahnya.
Saya bilang sama Pak Son Haji penjualnya es, saya kalau salah minta maaf ya Pak Son. Sudah sekarang kisos saja. Kisos itu bagaimana bah? Kalau saya kemarin ngomong goblok, sekarang kamu gantian menggoblokkan saya, supaya saya besok tidak dihisap oleh Allah kalau tahu saya salah. Saya nggak berani bah, harus. Karena kisos itu mukul dibalas mukul, goblok dibalas goblok, ngeplak dibalas ngeplak. Kalau kemarin saya ngomong goblok kamu anggap salah, ya sudah saya ganti goblok. Ya sudah bah, goblok Gus Miftah sah. Impas. Sah. Makanya ibu-ibu itu mohon maaf, kalau dikeplak temannya balas ngeplak boleh apa enggak? Boleh, asalkan keplakannya sama, dikeplaknya di tempat yang sama, banternya sama. Yang nggak boleh itu dikeplak balas gajul, kayak nggak boleh, nggak boleh. Tapi besok Ramadan ini mohon maaf, kalau dikeplak nggak boleh balas, cukup dijawab ini soimun, sorry saya sedang berpuasa. Jadi kalau sampai besok dipukul pak buat Ramadan dibalas, sorry inyong puasa. Balasnya kapan? Berbuka. Anggone cengkrong sisan. Aja sing Aja ya. Penyanyi ini durung disawer ya. Ih, panesan nangis ya Allah. Lah, Dari tadi kayak kia. Begitu inyong lirik ya Allah idepe. Idepe nganti kayak karpet masjid kayak gini. Gila. Bawa temen ya. Medeni, Mbak. Apa? Medeni. itu bisa kayak korden ya Pak. Itu kayak koran. Itu Nanti kayang-kayang kayak kia. Alise ya Allah. Kayak tongkatnya nyong. Ini fungsi tongkat ini adalah untuk narik yang alisnya kayak kia. Iya. Geret. Coba dilihat alisnya Mbak E, kan kayak kia, melungker kayak. Mbak Pura agar masang alis ora kacanan nang ya. Tadi menggiring ya. Coba bayangkan di hadapan lupet beda dan kayak kia. Apalagi dengan ngarepe nyong. Tapi nyong nggak nafsu, malah zizi. sing nafsu bojone bae. Sampeyan aja nafsu loh. Oh, yora. Masa nafsu? Kiai nafsu nang. Iya kan. Yang marah melu-melu. Inyong deleng kayak kia nafsu. Emangnya mataku katarak. Tiap bae saking agrabe karo Mbak Pur. Lah iya wit dolan yang pondok ya udah Tahun 2010 ya Gus. Iya dari 2010 itu udah ikut sama Apa, saya sama Ki Entus dari 2010 sudah ikut. Nafsu pengen ngaprok tadi ya. Makanya Mbak Purwati itu tidak bisa lepas dari wayang santri, Mbak. Kenapa? Mbak Pur itu tidak bisa lepas dari selenteng. Ibarat kalau Mbak Purwati bunga, aku kumbangnya. Weh. Kalau Mbak Purwati amplop, aku perangkonya. Kalau aku silit, Mbak Purwati tembeleknya, Mbak. Sinden legendaris itu alhamdulillah top. Kali Iya. siji. Kalau lupet telek, ya Mbak Purwati ya lalernya. ya Purwati disawer. Niki dolar niki sing sangapa? Saya sawer Hah? untuk beli pembersih membersihkan alis. Aduh, alis maning. Gus, dolar miki sing dolar miki. Apa? Sing dolar miki, dolar Singapura miki. Oh, dolar. Iya. Anyang bos. Pur, kon ngger ngemis aja ngisi-ngisin nah. Di, ayo Dan Panggung ngemis. atusan ke wis tau nyeket, Apa? tapi dolar kenyang gurung tau weruh. bis ngisi-ngisinaken. Bosa. Apa sih? Lah ning Kan ngeten sih. sipur juga dolar yo. Apa aku ini, Mbak? Dodone melar.
Aduh. Tulung aja ngisin-ngisin na Purwati. Tulung nyong jaluk nasisan. Ngemis bareng yuk. Pohon ngemis betitip. Arane Ternyata Nyong diundang ke Talang tidak untuk ceramah tapi dirampok. viral maning Gus Miftah Viral, dirampok neng pekiringan. Sudah Iya. untuk putra Satria Laras tak kasih $200. Alhamdulillah. Matur nuwun Gusti. Purwati wingi kon bon 3 juta durung nyaur. Eling. Wis mudat. Hah? Wis mudat. Lah bengi sih. Apa? Hah? Pimen. Kopi nyong diborong. Matur nuwun Abah. Alhamdulillah, ki angkat di duit nak. Kene pira, Bah? Ya, rahasia Rahasia. tapi tak jamin orang payu. Purwati. Ya kalau di Tegal tuh beli pakai ini kan nggak laku. Masih ngaturkan Miki lah. Sing noleh telu Miki. Apanya? Sing noleh telu. Weh combok kowe luwih akeh. Kene. Bocah yalo. Goblok. Ngisin akan bisa. Iya, alhamdulillah. Ya nyong Miki bingung soalnya saya jendero sing mah. Inyong matakon marang polisi. Materi sinden dia pasal dirang. Ngisin akan ya. Alhamdulillah Bu alis saweran. Ya Allah. Moga-moga Gus Miftah tambah semangat, tambah sehat. Tuh nggak apa baik. Siji Ah. tambah apa nih? Sehat. Tambah apa nih? Awake berkah. Awake berkah. Awake sehat. Berkah ya. Barangnya akas. Barangnya akas waduke barangnya akas. Barangnya akas primen. Kebubikane raimu selentang jadi kayak gue ya lah. Pur gue kiai pur barangnya akas waduke bocah ngerocok. Untung sidene wis tua. Siang ora akas ke primen. Karepe raimu lah. Maka sehat berkah panjang umur Gus. Iya. Panjang apane? Panjang umur Oh, tak pikir panjang barang. Sing akas mau. Alhamdulillah ya Allah ketemu Gus Miftah maneh. Pur. Nggih. Ini sinden paling awet ra mati-mati ya. Iya. Panjang umur ben anu ki karo selendang terus. Wong Mbak Purwati bae angger mati ora tak kubur, Mbah. Apa? Tak air keras. Tak pajang neng omah. Kancane lupit. Kan gua apa? Dipajang neng omah gua apa dang? Gua meden-medeni curut. Ya curute Gus Miftah ora apa-apa. Curutnya Gus Miftah. Gus Miftah apa ini curut? Gue curut. Apa peternakan? Saya berdoa mudah-mudahan malam hari ini tidak mimpi Purwati. Bang manteng ora sidang malah menggeret. Wong bah bojone Purwati be angger lagi anu kok plik-plek Apa gue? plik-plek Apa sih? kayak gini maksudnya. Kowe angger lagi nyuna rasul, kowe mesti saking ora kolone raine tutupi bantal bar kowe dikek. Maksudnya olahraga push up ngene Mas biar sehat ya. Yakin sangkeme ala nemen sun yakin serentang Apa kon? ana wong ayu-ayu kaya keke munine ditutupi. Ganti foto. Di bojone kon be cerita Purwati. Ya ora mungkin lah kalau kon cerita. Wingi Jumat teka mari omahe nyong muta-mutah, paham? Nah apa dang? Jarane kon muta-mutah awit kapan? Bengi bar nyuna Rasul Goro Purwati teng. Si bisane embuh kayane nyong keracunan susu kadaluarsa. Sembarangan maneh oleh ngomong. Susu kadaluarsa nyong ora kerasa nusoni. Apa? Orang kerasa dang. Nyong ora kerasa nusoni. Jaja pentile wis kapalan dia. Iya anu. Kudune jamplas. Kon cangkeme ka bocah ka. Ya, bocah ka. Ya kalau yang ngomong lupit bebas. Nah iya. Kalau yang ngomong Gus Miftah viral Viral. maneh. Aduh.
Selendang ya goyonannya kayak dia Iya. itu namanya kalau saya bilang itu perbendaharaan romantisme abang. Perbendaraan Romantisme sing diajak romantis Perwati. asin enak ngutangnya Ya Allah. Selendang wis biasa kayak gue, Bah. Biasa ya. Kadang romantis, kadang gak enak. ya, kayak gue kan bengindil bae man. Bisa ngaji maning ah Iya. membahas pentilan apa mau maning Yang ngintil itu karena masih kecil. Oke. Kalau besar namanya Antal. berangkat sendiri. nyong sirawis traveling awit mau ya Perwati. Sinden desa nyekel dolar. Ora pantes. malah gue bungkus gorengan dolar Keder kok keder. Faman radhiya falahu ridho. Maka siapapun yang ikhlas atas semua cobaan dari Allah, Allah akan memberikan keakbarannya. Amin. amin. Maka siang hari ini siapapun yang diuji oleh Allah mudah-mudahan bersabar. Yang bersabar semuanya akan mendapatkan keakbaran dari Allah. Tapi sebaliknya waman sakhita falahu sukhtu. Dan barang siapa yang ketika dicoba oleh Allah dia murka, maka Allah akan memberikan kemurkaannya. Maka katakan Bu, Allah itu senang ketika menguji hambanya langsung ngangkat tangan. Ya Allah kula ikhlas, ya Allah kula nderek jenengan, ya Allah kula lilo, ya Allah kula ridho. Begitu diuji kita menangis di hadapan Allah, Allah gembira. Allah akan lebih gembira manakala apa? Jenengan dikasih nikmat tetap ingat Allah. Dikasih seneng, ya Allah matur nuwun, ya Allah matur nuwun. Karena kebanyakan manusia itu kadang-kadang kalau diuji dengan kesedihan dia kuat, tapi kalau diuji dengan kesenangan justru tidak kuat. Lak susah kelingan karo Gusti Allah, lak bungah malah lali karo Gusti Allah. Lak susah krungu adzan mangkat ning masjid, lak seneng malah ra mangkat ning masjid tapi mangkat ning pasar. Bu, yang Allah paling benci niku napa? Sudah dikasih susah tetap tidak ingat Allah. Wis digawe lara tetep ora kelingan Gusti Allah. Dikasih susah ya men dasar Allah nggak adil umpamanya. Dikasih susah malah ngonek-ngonek ke Gusti Allah. Maka ketika belajar ujian itu, contoh yang paling sempurna bisa kita contoh adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Itu yang digambarkan dalam peristiwa Isra Mi'raj. Orang-orang yang sudah dicoba oleh Allah seperti saya, seperti jenengan, insya Allah dalam waktu yang tidak lama akan dimi'rajkan oleh Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah. Bentuknya apa? Masing-masing ini bentuknya beda-beda. Min haitsu la yahtasib. Min haitsu la yahtasib. Bentuknya apa? Ya macam-macam. Bentuknya umpamane sing lemu mulih dhisit, umpamane. Contohnya siapa? Kiye. Omong kok sesek jare Pak angger wong sule mangke. Wong sule menawi wong sule mangke kok sesek jare. Sesek. Ya karena gede. Ya nggih. Pun. Empun kok dalem mengepur. Sindene nyon yang ketimen yakin ngomong empun ngertine dundang duduk empur. Wong pur pun empur. Barang oli duit budek Purwati yakin ampun aja. Oleh duit malah budek keprimen. Yang penting awal dhewe sabar, nggak boleh sombong. Ingat Bapak Ibu, iblis itu diusir dari surga gara-gara apa? Karena kesombongannya. Lah ini manusia belum pernah ke surga kok sombongnya bukan main. Naudzubillahi min Balik. Pun sudah jam 2. Ngaji wis dirampok karo panitia, wis dirampok karo sinden, wis dipledingi bokonge lupit, wis. Apa penontonnya minta disawer? Mari kita akhiri pengajian kita siang hari. Termasuk bulan Ramadan saya biasanya juga Dawud. Di situ kemudian
yang perlu dipahami oleh para calon pemimpin seperti Pak Darori dan kawan-kawan caleg yang lain, bahwa manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Manusia itu kuat bukan karena dia kuat, tapi karena dikuatkan oleh Allah yang maha kuat. Manusia itu bisa bukan karena dia bisa, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha bisa. Ibu bapak yang saya muliakan, kalau melihat kekuatan, kemampuan dan kebisaan, Nabi Musa itu tidak akan pernah berani melawan Fir'aun. Kenapa? Karena Musa itu merupakan anak angkat dari Fir'aun. Sejarah mencatat ketika Fir'aun berkuasa, dia punya pembisik. Pembisiknya namanya dukun. Jadi ciri Fir'aun itu percaya dengan dukun. Maka kenapa Pak Darori mau nyalek ngundang kiai? Karena kalau ngundang dukun nanti dikira anak buahnya Fir'aun. Fir'aun itu punya dukun, Kang Dedi, yang dukunnya bilang, Mas Fir'aun, kalau kekuasaanmu pengen berlangsung lama, kamu harus bunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Makanya di zaman Fir'aun, kalau ada bayi lahir langsung dilihat, titit apa tutut. Titit selamat, tutut nggak selamat. Singkat cerita, ibunya Musa melahirkan, ternyata anaknya laki-laki. Ibunya Musa andilau, antara dilema dan galau. Mau diopenin, dibunuh Fir'aun, gak diopenin anak. Akhirnya muncul ide, anaknya dihanyutkan di sungai. Allah takdirkan bayi Musa mendarat di belakang kerajaan Fir'aun. Ditemu sama istrinya Fir'aun, namanya Asiyah. Asiyah itu wali perempuan, dinikah sama Fir'aun, tidak pernah ditiduri sama Fir'aun. Kenapa? Karena Allah nggak berkenan walinya ditiduri sama Fir'aun. Maka setiap malam Allah ngutus jin yang wajahnya diserupakan dengan Siti Asiyah. Bayi dibawa pulang, ketemu Fir'aun, ditanya, Asiyah itu siapa? Bayi. Laki apa perempuan? Laki. Fir'aun langsung bilang, bunuh. Siti Asiyah bilang, nggak bisa mas dibunuh. Kenapa? Peraturanmu bayi yang dibunuh itu adalah bayi yang kamu cari. Ini bayi datang sendiri, nggak boleh kamu bunuh. Delalah Pak, Fir'aun manut. Maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami kalah sama istri. Kecuali saya. Kalau saya insya Allah lebih parah. Itu perempuan Kang Dedi. Karena perempuan itu karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Ciri-cirinya biasanya jilbabnya putih. Ada yang putih di sini? Ini putih kabeh. Yang jilbabnya coklat insya Allah pada baik. Makanya saya kemarin pengajian di Bandung sama Pak Erlangga ditanya, Gus, kan Pak Prabowo nggak punya istri, masa jadi presiden? Saya jawab, istri itu bisa menjadi sponsor dan supporter terbaik, tapi juga bisa menjadi perusak terbaik. Kesuksesan seorang suami bisa berangkat dari doa seorang istri, tapi juga tidak banyak kasus justru karir suami rusak gara-gara istri. Kenapa Pak Prabowo nggak punya istri? Justru nggak ada yang berpotensi ngerusui Pak Prabowo. Berarti hidupnya Pak Prabowo dedikasi untuk Indonesia. Wis ra mikir bojo. Beda kalau Kang Dedi masih mikir. Dia masih suka anu-anu.
kan curhatnya sama aku. Jadi ya nggak usah lah kita kemudian melihat kekurangan orang. Saya sedih kadang-kadang lihat postingan Pak Prabowo dihina, calon presiden kok pincang, kakinya pincang. Kalian lupa Pak Prabowo itu kakinya pincang karena ikut perang, karena membela negara, menghabiskan waktunya untuk berjuang demi negara. Yang dikeluarkan tidak hanya darah, tapi bahkan harta, bahkan nyawa. Kalau cuman kakinya pincang untuk Indonesia, kemudian kalian bully, berarti kalian membuli pejuang bangsa, berarti kalian membuli veteran, orang yang menghabiskan hidupnya untuk Indonesia. Makanya aneh Kang Deddy, Pak Prabowo berbicara tentang Indonesia sementara mereka sibuk menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Saya bilang sama Pak Prabowo, Pak Prabowo, kalau ada orang lain membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wah. Mantep, larang kok. Kue raurun, cerewet. Akhirnya apa? Musa tumbuh, hidup, berkembang di kerajaan Fir'aun. Fakta pertama, Fir'aun ngurusi Musa. Tumbuh berkembangnya Musa itu berarti dikasih nafkah oleh Fir'aun, yang tidak hanya orang kafir tapi juga ngaku Tuhan. Dalam pelajaran kebangsaan kita apa? Berarti boleh nggak orang non-Islam memberi orang Islam, atau sebaliknya orang Islam memberi kepada orang non-Islam? Jawabannya boleh. Buktinya Musa hidupnya dinafkahi sama Fir'aun. Makanya kalau hari ini orang bilang haram hukumnya kerja bersama orang kafir, itu berarti dia tidak pernah membaca sejarah Musa dan Fir'aun. Orang Kebumen, Anda Muslim boleh sedekah kepada orang non-Islam. Anda orang non-Islam boleh memberi kepada orang Islam. Makanya kenapa pondok pesantren saya 60% tetangga saya Katolik. Kalau saya bagi-bagi beras, kayak kemarin malam minggu pahing pengajian di pondok, saya tahu beras mahal, saya bagi-bagi beras 25.000 kilo, 25 ton, padahal saya bukan caleg. Makanya caleg itu kalau mau murah gampang, istiqomah ngopeni rakyat, tidak hanya ketika mau pemilihan. Setuju? Sekarang hati-hati, kalau ada orang biasanya merengutan, cemberutan, kok mendadak ramah, saya curiga jangan-jangan caleg. Tapi kalau Pak Darori ini kan istiqomah. Kalau orang nggak pernah ngaji, tahu-tahu naik panggung, cie caleg cie, betul? Hati-hati, nggak tahu NO, tahu-tahu pakai peci NO, cie caleg. Yang pecinya NO dan Muhammadiyah saya doakan masuk surga. Pecinya. Ini Musa tumbuh berkembangnya dinafkahi sama orang kafir. Itu menunjukkan apa? Silaturahmi itu tidak boleh terputus walaupun beda agama. Tetangga saya Katolik, selatan rumah saya pendeta, utara rumah saya kuburan, dan subhanallah, saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan. Masa ya ini nggak juli nisan ya? Nah, sehingga cerita Nabi Musa tumbuh berkembang, Pak Darori. Diperintah sama Allah, baru seneng-senengnya jadi anak angkatnya Fir'aun. Allah bilang, Musa, kamu perangi Fir'aun. Kenapa? Dia ngaku Tuhan, kamu perangi. Kalau Nabi Musa menerima perintah Allah menggunakan akal, nggak akan berani. Kekuasaan kalah, pasukan kalah, harta kalah. Tapi Nabi Musa menerima perintah Allah, tidak menggunakan akal, menggunakan hati. Kalau ini perintah Allah, pasti menang. Berangkat. Fir'aun dimusuhi sama Musa.
Sehingga cerita Musa sama Fir'aun perang. Pertanyaan saya, Musa menang apa kalah? Menang apa kalah? Menang apa kalah? Kalah. Buktinya apa? Lari. Kalau menang ngapain lari? Begitu lari ketemu pantai, sungai, mohon maaf pantai. Pilihannya dua, lanjut masuk lautan, kembali dihajar sama Fir'aun. Akhirnya Nabi Musa dan Fir'aun berhadap-hadapan. Apa yang membedakan posisi keduanya? Bedanya cuma satu. Sekuat-kuatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Fir'aun di dalam selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Saya ulangi, sekuat-kuatnya Fir'aun merasa dirinya adalah Tuhan, sementara selemah-lemahnya Musa di dalam hatinya ada Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Atas kepatuhan Musa, Allah mengejutkan Musa dengan lautan yang terbelah. Solusi dari Allah itu kadang-kadang last minute. The power of kepepet. Orang itu kalau sudah kepepet biasanya mandi. Makanya mohon maaf, ini sudah kepepet. Pak Prabowo sudah tua. Inilah saatnya Indonesia dipimpin oleh orang kepepet seperti Pak Prabowo. Kalau saya dulu ditanya, Gus, sampean tuh kiai, kenapa ikut-ikutan pilpres? Kalau orang baik nggak mau paham dengan politik, maka politik isinya semuanya orang jelek. Betul. Kalau orang baik nggak mau terlibat dalam politik, yang menguasai politik akhirnya orang jelek. Ya kalau orang kayak Kang Deddy, kayak Pak Darori nggak mau jadi anggota DPR, ya DPR isinya bajingan semua. Maka orang baik harus jadi anggota DPR, betul. Rumah kayak teror ya, Bu Novi juga sama, semuanya. Walaupun kamu nggak urunan. Oh bukan dapil, pengen urunan nunggu dapil. Saya cuma ingat saja dulu Gus Dur bilang manusia paling ikhlas di Indonesia itu adalah Pak Prabowo. Dan Gus Dur pernah bilang Pak Prabowo akan jadi presiden di usia tua. Maka saya ketika membela Pak Prabowo, saya bilang saya hanya menjaga marwah Gus Dur. Saya akan buktikan kepada dunia kewalian Gus Dur tidak pernah diragukan. Di Indonesia itu yang orang yang matanya tidak bisa melihat, hatinya terang, cuman ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Kamu tahu siapa yang digendong si buta dari gua hantu? Ah, ini orangnya di sini. Oh, itu Munyuk ya. Akhirnya Nabi Musa dikejutkan dengan jalan yang terbelah. Maka kalau Anda sebagai politikus, sebagai pejuang siapapun, masyarakat biasa, pedagang, petani, pejabat, kalau punya masalah seperti Musa, kembalikan semua urusanmu hanya kepada Allah, betul? Kembalikan sama Allah. Itulah kenapa Ibnu Athaillah mengatakan ma tawaqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Kenapa Bu? Tadi ketutupan. Oh pengen disapa. Mwah. Kamu juga minta. Mwah. Kelek Kang, kelek begini. Kamu juga minta. Emangnya aku cowok apaan? Kalau memang manusia itu mampu Bapak Ibu, seharusnya guru itu anaknya paling pinter. Kenapa? Wong guru pekerjaannya memintarkan anaknya orang. Tapi faktanya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru juga tidak bisa apa-apa kecuali dibuat bisa oleh Allah. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman. Wong polisi pekerjaannya mengamankan, tapi faktanya polisi juga tidak aman. Buktinya apa?
ada polisi ditembak polisi di rumahnya polisi. Berarti polisi itu mampu karena dimampukan. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dokter itu badannya paling sehat. Wong dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain, tapi buktinya banyak dokter yang sakit. Saya punya teman dokter spesialis THT, telinga hidung tenggorokan, orangnya malah budek. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Dukun itu istrinya paling cantik. Wong dia pekerjaannya menjual pelet dan pengasian. Tapi buktinya banyak dukun istrinya cangkemnya merongos. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya apa? Kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Wong pekerjaannya membuatkan rumah orang. Tapi faktanya banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Buktinya kuli bangunan petanahan. Berarti kita tuh gak mampu. Maka saya bilang, dokter itu pinter. Enggak, dokter tuh gak pinter. Buktinya apa? Setiap orang datang ditanya, kan goblok. Pak Darori datang ditanya, Pak Darori kamu sakit apa? Kalau memang pinter, kenapa tanya? Dokter tuh yang pinter cuma satu, dokter hewan. Gak pernah ditanya, langsung disontek. Nggak ada sapi datang ditanya, sapi kamu sakit apa? Nggak ada. Saya punya teman dokter marah, yang goblok tuh orang Islam Gus. Kenapa dokter? Orang Islam tuh lucu. Kenapa yang kentut silitnya wudhu yang dicuci mukanya? Oh cangkemnya, aku bilang. Saya jawab, alasannya ada dua. Kenapa yang kentut silitnya yang dicuci mukanya? Jawaban yang pertama, karena rasa malu itu tempatnya di muka, bukan di bokong. Kok baru pengajian Kang Dadi ngentut tut, pasti malu aku. Orang mungkin bokongnya isin aku, pasti baca. Kemudian yang kedua jawabannya apa? Kenapa yang kentut silitnya yang dicuci mukanya? Sama dengan dokter, kenapa yang sakit matanya kok yang disontek bokongnya? Mbok matane kuwi disontek. Betul Pak ya? Saya ditanya sama istri saya, bah kenapa kalau cowok kentutnya lebih banter dibandingkan perempuan? Faktanya begitu Kang. Kalau istri saya di kamar tak tutup selimut, tak antuti duat. Istri saya tanya, kenapa cowok kentutnya lebih banter dibandingkan cewek? Iya. Kenapa cowok kentutnya keras? Karena dekat dengan mic. Makanya kalau perempuan kok kentutnya banter, saya curiga barangkali kemana-mana bawa mic. Langsung. Tapi persoalannya Kang Deddy hari ini mic-nya mubadir. Golet maning. Santai Kang, cinta ditolak, sarkem masih buka. Ya Allah, sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ibu bapak yang saya muliakan, bangsa ini bangsa yang besar, dan bangsa ini bangsa yang sangat-sangat beriman. Itulah alasan kenapa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di situ disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Indonesia hari ini hadir ya karena kekuasaan Allah. Maka tahun 2022 acara Forum Investor Daily Summit 2022 di Jakarta, berkumpulnya investor dunia bersama Pak Presiden Jokowi. Saya yang diminta untuk ceramah. Tahun ini saya diundang lagi tanggal 24 besok, Forum Investor Dunia tahun 2023 bersama Presiden yang ceramah saya. Bedanya kalau dengan Kebumen satu, sama-sama berani ngundang. Tapi kalau Pak Jokowi tebal, kalau Kebumen ya Allah, murah ditawar. Alasannya kanca dewek. Pada baik, ya apa-apa. Ya karena saya cinta.
Ingatlah cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan. Saya waktu itu bilang apa Kang Deddy? Ketika 2023 dunia memprediksi Indonesia akan terdampak resesi global, saya bilang, saya menolak anggapan itu. Kenapa? Allah katakan dalam Al-Quran, kulla yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali musibah itu tidak akan pernah menimpa kami kecuali yang telah Allah izinkan untuk kami. Kenapa saya yakin orang Indonesia nggak kena resesi? Huwa maulana, kita punya penolong. Siapa? Allah. Sementara mayoritas orang Indonesia adalah berketuhanan yang Maha Esa. Orang Indonesia tuh keren Pak, apalagi orang desa, mandiri. Mangan sego ya berase dewek, mangan sayur sayure dewek, mangan pitik pitike dewek, mangan endok endoke pitik goblok, endoke dewek. Ini Indonesia berketuhanan. Kita nggak perlu takut Pak selama kita punya Allah. Kalau kita menyepelekan kuasanya Allah, satu hal yang enteng sekalipun kita tidak mampu. Saya kasih contoh Pak Darori. Saya punya jamaah mau berangkat umroh cewek. Waktu itu masih ada peraturan kalau cewek umroh itu harus cari meningitis dan perempuan harus tes urin dulu, tes uyuh. Ini 30 menit jamaah saya di dalam toilet nggak keluar-keluar. Saya bilang, Mbak kok belum keluar toilet? Sudah ditunggu sama dokter tuh. Kencing saya nggak bisa keluar Gus. Saya bilang, goblok nguyuh ora bisa. Gantian saya kebelet masuk, sama 20 menit nggak keluar. Saya ngeden ya nggak keluar, tak obat ABG ya nggak keluar. Akhirnya saya jeng tak selentik indase yura metu. Ya kalau Allah belum izinkan mana bisa. Bu, tidur itu mudah apa susah? Mungkin bagi sebagian orang mudah, bagi sebagian orang susah. Tidur itu kelihatannya mudah, tapi kalau Allah tidak izinkan nggak bisa tidur Bu. Saya pernah nginep di Jakarta tuh dikasih kamar semalam senilai 25 juta, Presiden Suite. Saya capek betul masuk kamar. Kamarnya mohon maaf luasnya 200 meter. Semuanya komplit. Ya Allah, WC ini buka dewek, cenut kayak gini. Rampung ngising, ya cewek dewek, sos kayak gini. Melayani sendiri. Coba. 25 juta. 25 juta. Seharga rumah rakyat miskin. Ini apa? Saya masuk jam 11 pengen tidur karena paginya saya ada acara. Saya udah baca doa bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kasurnya empuk, selimutnya anget. Sampai subuh mata saya nggak merem. Tapi lucunya orang Kebumen mendengarkan khutbah Jumat. Nggak baca doa, tidur. Obat yang paling mustajab. Begitu khotibnya ya masyiral muslimin, jamannya produksi air mineral, ces. Lucunya apa Kang? Selesai khutbah Jumat ya bangun otomatis tanpa remote. Makanya obat tidur yang paling mujarab adalah khutbah Jumat. Makanya kalau saya ngaji begini, ibu-ibu yang di sana kok ngantuk mau tidur, nggak apa-apa Bu, silahkan. Cuman saya ingatkan, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Kok saya ngaji jenengan tidur berarti pengen cepat-cepat mati. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangaplan. Gedang kluthuk mateng sacengkeh, wong sing ngantuk lambene. Di sini kemudian kita tahu bahwa satu-satunya pemberi solusi terbaik adalah Allah.
Jangan pernah lari dari Allah. Kalau coba anggota-anggota dewan kita menempatkan sisi ketuhanan ini sebagai sebuah prioritas, Indonesia makmur, Pak. Kenapa? Nggak akan ada korupsi, betul? Kenapa mereka korupsi? Karena kehilangan Allah, mengingkari komitmennya terhadap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika seseorang korupsi, berarti dia telah meninggalkan syahadat. Makanya dulu ada usul dari Pak Kiai Hasyim Muzadi, mantan ketua umum PBNU. Di Indonesia itu, Pak, ada 7 tokoh yang dianggap paling toleran oleh umat Kristiani. Nomor 1 ada nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Nomor 2 ada Kiai Haji Zainuddin MZ. Nomor 3 ada nama Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua umum Muhammadiyah. Nomor 4 ada Kiai Hasyim Muzadi. Nomor 5 ada Profesor Dr. Quraisy Shihab. Nomor 6 ada Profesor Dr. Said Agil Sirot. Nomor 7 Miftah Maulana Habibur Rahman. Dianggap tokoh toleran. Yang anggap siapa? Orang Kristiani. Tapi kalau bokong truk, gambar caleg semuanya kalah sama saya. Saya dinobatkan sebagai silit British yang wajahnya paling banyak terpampang di bokong truk. Termasuk besok tanggal 28 saya ada acara dengan 13.000 sopir truk se-Indonesia dengan puluhan ribu jamaah di Kudus. Akan ada rekor muri 100 bokong truk dilukis bersamaan gambarnya Gus Miftah. Wow. Besok Pak Prabowo mau datang ke sana. Yang paling menjengkelkan adalah mobil tangki sedot WC. Ya Allah, anak gambar inyong cangkeme pas gambar sedot. Ya Allah, anak tulisannya kayak kie, silitmu adalah rezekiku. Ya, gandengnya kayak kie, sedot WC, cocok cangkeme. Aku tahu kamu kipas-kipas bukan karena takut panas, tapi takut alisnya luntur. Iya, wong wadon alisnya kayak galengan. Tadi pengajian jam 8, dandan jam 5 pagi, khusus bikin alis. Ya Allah, saya itu Pak Dedi, Pak Darodi, saya itu bisa membuktikan perempuan nggak bisa diatur oleh laki-laki, cukup dari alis. Cirinya itu saja. Alis itu kan buatan Allah, Pak. Sama perempuan dikerok, dihabiskan, dilukis sendiri, seolah-olah lukisannya lebih bagus dibandingkan lukisannya Allah. Wongnya ya teka, ya melungguyu, biasanya jilbabnya ireng. Bu, ibu, laki-laki sama perempuan bohongnya banyak mana, Bu? Oh, laki, oke. Bapak, laki-laki sama perempuan bohongnya banyak mana, Pak? Survei membuktikan persoalan fisik perempuan lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Tapi persoalan hati laki-laki lebih banyak bohong dibandingkan perempuan. Betul, Bu? Iya. Makanya laki-laki itu kurang ajar. Kalau pengajian lihat cewek cantik dia akan teriak, wow. Pulang lihat istrinya, weh. Tapi kalau soal fisik, Kang, perempuan banyak bohongnya. Coba dilihat, alis kelihatan bagus, ya lukisan. Wajah kelihatan rapi, ya pupuran. Hidung kelihatan mancung, ya suntian. Gigi kelihatan rata, ya kawatan. Body kelihatan tinggi, ya sandal jinjitan. Susu kelihatan besar, ya ganjelan. Ya Allah, ngono wong wedok gawene bengak-bengok, wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu kuwi lho tak kandhani. Lha kalau mu tua-tua kayak gitu murah wedak FIFA nomor 4. Makanya Mbak Novi ki larang. Ya Allah, ya Allah. Maka itulah alasan cewek sekarang lebih suka dengan cowok yang good rekening dibandingkan cowok good looking. Ya,
Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing, dan di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Makanya para istri, tolong suamimu jangan digoda untuk korupsi kalau jadi pejabat, hanya untuk ngurusi raimu. Hidung sudah bagus dibawa ke Singapura, sontek solikin, ya Allah. Itu. Apa? Lah iya, sontek silikon yang nyontek namanya dokter solikin. Pernah percaya? Untuk apik-apik ya dikawati. Cewek yang ngawati gigi itu pasti setia. Kenapa? Gigi saja dijaga, apalagi suami. Iya. Tapi saya zizik kalau lihat cewek berkawat gigi. Makanya istri saya larang kan. Kenapa? Istri saya bilang, "Bah, saya minta gigi saya dikawat." Nggak boleh. Kenapa? Bahaya. Tak cipok, nyantol cangkemnya kayak gitu. Cewek yang berkawat gigi, dia sadar bahwa dirinya adalah merongos. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Olah kayak mbak-mbak, ya Allah, sindene ya Allah, cangkeme kawatan kabeh. Pantesan di pondok saya itu kawat jemuran hilang terus, ternyata dicuri sinden. Nggih ngawati cangkeme. Itu bedanya orang sekarang sama orang dulu, Kang. Kalau orang dulu punya prinsip otot kawat balong besi. Kalau cewek sekarang gigi kawat untuk selfie. Iya. Untung rakawatan. Ibu, semua persoalan ini akan selesai kalau kita bergantung kepada Allah. Pejuang kita sudah membuktikan atas berkat rahmat Allah. Makanya jangan pernah jauh dari Allah. Justru fafirru ilallah, larilah mendekat kepada Allah. Saya sering bilang apa? Manusia punya kendala, Allah punya kendali. Manusia punya masalah, Allah punya solusi. Tugas manusia mengangkat tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Kita itu kan gak adil, permintaannya beribu-ribu tapi sujudnya terburu-buru. Permintaannya bukan main tapi ibadahnya main-main. Allah memberikan semuanya tapi sholat kita semaunya. Subuh ketiduran, duhur asar sibuk dengan pekerjaan, maghrib di jalan, Aisyah kecapean, begitu bangun tidur nulis status WA, ya Allah mudahkanlah urusanku. Cangkem. Sama dengan anak-anak sekarang kan, maunya kaya, kerja nggak mau, bisnis nggak mau, dagang nggak mau, pekerjaannya tidur. Begitu bangun tidur nulis status, akan indah pada waktunya. Ndang tangiyo, turumu miring, obatmu ndang diombe, ababmu mambu. Ayo supaya nggak panas selawatan dulu yuk. Walaupun suara saya nggak enak, tabui kayak ledek munyuk kepriye. Bahasanya bukan ditabu, diiringi goblok. Yang nabui gamelan bisa enggak? Gamelan. Anak-anak adro biar istirahat dulu. Kamu jangan terlalu semangat le, bayaranmu ora jelas. Nanti kalau dibayar ya diterima. Kalau nggak dibayar ya Pak Darori di WA. Maunya gimana gitu. Mohon maaf ya anak-anak gamelan, teman-teman wayang golek sama teman-teman hadroh, kita semuanya berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Gak terima amplop lagi sekarang. Saya dari dulu gak pernah terima amplop tapi transferan. Saya mau selawat Joko Tingkir tapi syairnya syair kebangsaan ya, diiringi mas-mase gamelan itu. Sanggar apa namanya? Sanggar Wonodipuro Darori.
Seragamnya bagus. Oh, yang bikin Pak Caleg. Pantesan ada tulisannya. Durung lunas. Ojo dibayar Pak cangkem. Tak santet meteng kowe. Ora urunan cerewet temen ya. Pasti suaminya cepat mati. Lah jelas kiai saja diayeli, apalagi suami. Iya. Dasar alisnya kayak galengan. Ibu mau sholawat? Yang sholawatnya paling kenceng saya doakan mudah-mudahan hutangnya lunas. Nabi itu pembela bagi kita, tapi kita nggak pernah membela Nabi. Tunjukkan rasa cintamu dengan memperbanyak membaca sholawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan siapa lagi? Bareng-bareng salatullah salatullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di petanahan, daerahnya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan. Semua tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin Habibillah, ala yasin habibillah, tawasana bibis wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil. badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat,
bersolawat Bapak Prabowo untuk Indonesia, untuk Indonesia. Bareng-bareng sholatullah Rasulillah, sholatullah Tawasana bibis wa kulli mujahidilillah bi ahlil. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Panas yo minggat kono. Kendang etok. Pak Darori ngundang Gus Miftah, Dedi Mulyadi lumayan gagah. Anak gajah makan roti walaupun gagah nggak punya. Oh, direkam, diulangi, direkam. Oke. Pak Darori ngundang Gus Miftah, Kang Dedi Mulyadi lumayan gagah. Ada gajah makan roti walaupun gagah nggak punya. Walaupun. Sekarang untuk Pak Darori. Pak Darori ngundang Gus Miftah, piantune lumayan gagah. Ono gajah dolan ning sawah, najan gagah sang ukura ditambah. Cangkeme. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mong dianggep kanca. Semarang kaline budek, sing disayang matane, sing disayang. Ibu-ibu minta lagi. Oke. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae meletek, tungkae. Dolan ning sawah adus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh randa sing jaluti. Tapi Gus Miftah ora sing wani Dedi Mulyadi kancane Darori. Wis ya, wis. Ngolah diterus-teruske ya wayang golek ora payu. Wayang kulit. Oh, tapi ini wayang golek. Ini ngasih. Oh, ngasih. Apa, Bu? Ada. Wow, ganteng temen siapa ya itu? Ya Allah, gantengnya kayak kie. Pantesan janda lepek-lepek ya. Jenggot. Apa, Bu? Kacamata buka. Saya buka kacamata, Bu Novi pingsan tahu. Emangnya aku cowok apaan? Nanti saya buka kacamata, nanti buka sarung. Cie sindene mau cie.
Kamu jangan godain aku, karena aku nggak mungkin nolak, nggak mungkin mau. Aku zizi. Alhamdulillah. Sudah jam 1 pengajian selesai ya. Cangkem. Shallu ala Nabi Muhammad. Oke, lanjut. Fafiru ilallah, kembalikan semuanya kepada Allah. Ibu bapak, kita semuanya pasti pernah punya pengalaman dikasih ujian oleh Allah, betul? Bersyukur. Jika hidupmu diselimuti masalah, bersyukurlah, berarti kamu masih manusia. Karena kalau hidupmu diselimuti onde-onde, diselimuti wijen, berarti onde-onde. Ya harus bersabar. Orang bersabar itu nggak ada wates sih. Mergo sing di wates mung kulon progo. Ya sama kayak ibu-ibu, Gus, kenapa rumah tangga itu rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit karena kalau sederhana namanya rumah makan. Cuman suami tolong jangan selalu buat susah suami istrimu. Bu, kalau ada suami suka membuat susah istri, kamu ajak duduk dia, bisikkan kalimat di telinganya, Mas, ini rumah tangga apa rumah duka? Nah, makanya kemudian apa? Selain kita berpasrah sama Allah, Pak Darori, sebagai pejabat, sebagai anggota DPR, yang dilihat oleh Allah itu adalah bagaimana kita bisa dicintai oleh Allah. Maka dikatakan aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Allah mengendaki kamu tidak hanya sekedar mencintai tapi juga dicintai. Lah orang yang dicintai oleh Allah itu, Pak Darori, karakternya banyak. 1, innallaha yuhibbul musinin, Allah itu mencintai orang baik. Nomor 2, innallaha yuhibbul muqsitin, Allah itu mencintai orang adil. Nomor 3, innallaha yuhibbul muttaqin, Allah itu mencintai orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul mutatahhirin, Allah itu mencintai orang yang menyucikan diri. Innallaha yuhibbut tawwabin, Allah itu mencintai orang yang bertobat. Lah kita masing-masing ini beda. Kalau rakyat kayak kita pengen dicintai oleh Allah, cukup jadi orang baik. Tapi kalau pejabat anggota DPR kayak Kang Dedi, kayak Pak Darori, harus innallaha yuhibbul muqsitin, Allah itu mencintai orang adil. Maka jadi pejabat harus adil. Contoh Pak Lurah itu adil dalam masalah apa? BLT. Umpamane, ya Bu ya, harus adil. Berikan kepada yang berhak. Jangan jadi fitnah gara-gara BLT. Begitu nggak kebagian, ada yang cerewet. Ya inyong nggak kebagian. Kenapa? BLT ini didum ke dulu relurai dewek. Ada yang bicara seperti itu? Itu betul-betul fitnah. Kasihan lurai gajinya titik, dicurigai BLT. Lah lagian Kang, orang petanan itu lucu. BLT untuk orang miskin yang punya sapi sekandang ngakunya miskin, punya mobil ngakunya miskin, punya bini tiga ngakunya miskin. BLT untuk orang miskin semuanya ngaku miskin. BLT untuk UMKM semuanya ngaku pengusaha kecil. Besok akan ada BLT yang ketiga untuk orang gila. Apakah orang Kebumen ngaku-ngaku gila? Adil itu pemahamannya apa? Wad'u syai'in fi mahalli, meletakkan segala sesuatu sesuai porsinya. DPR itu tugasnya ada 3. Yang tahu tugasnya DPR apa? Maju tak kasih uang 500.000. Loh, kiai sugih tenan apa ora cangkeme? Siapa yang tahu tugasnya DPR itu apa? Mbak kayak sini, mbahnya itu. Berdiri, sebutkan, kasih mic. Oi, panitia kasih mic. Son. Tuh dikasih mic. Nah, saya pengen tahu rakyat itu tahu apa enggak? Bu, namanya siapa? Karmiatun.
Karmiatun. Ya Allah, kain katun. Tun, umurnya berapa Tun? Dalam. Umurnya bira. Umurnya bira, umurnya. Oh, kamu terpesona dengan ketampananku ya. Bu Karmiatun umurnya berapa? Lahiran 88. Kurang 88. Raina tua temen ya. Mikir butuh. Oh, mikir butuh. Iya, tak pikir mikirin aku. Pekerjaannya Karmiatun apa? Ngode, Pak. Hah? Ngode. Ngode itu apa? Oh, buruh. Lah semalam saya pengajian ada lagi. Pekerjaan kamu apa? Raja rontok. Apa maning ya raja rontok? Ngerti dinyong ya raja singa. Oh, ngode. Anaknya bira. 3. Suaminya masih ada? Kasih. Oh, sampun mati tak ajar lah gue. Kasih, Gus. Alhamdulillah. Asik. Sebutkan 3 fungsi anggota, 3 tugas anggota DPR. 1. Saestu kula mboten ngertos. Waduh. Tapi menurut Bagus. kula nggih, Nggih, menurut jenengan apa? berusaha jujur memperjuangkan aspirasi rakyat. Ya, terus apa maning? Namung niku lah, Oh, namung yang niku. penting jujur. Ya, harus jujur. memperjuangkan aspirasi Jujur rakyat. itu ada 2. Oh, dikasih dulu itu. Jujur itu ada 2. Jujur ayam sama jujur kacang hijau. Jujur, Bubur Gus. itu yang untuk manah itu loh, bubur. Apa? Busur itu yang untuk tidur itu busur. Kasur yang nempel di wajah itu kasur. Yaudah, kamu sholawatan. Tak tambahin nanti duitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Oh, belum. Apa sholawatnya? Salatullah, salamullah. Wih, laguku mau ganti. Pada baik, ora bisa. Ya lagunya beda ya. Grogi, Gus. Oh, grogi. Kenapa grogi? Dekat dengan Pak Darori? Iya. Panggil kali Gus saya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu naksir aku ya. Ayo selawat. Niku mawon lagi, Ya Gus. terserah wis karepmu. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala Yasin. Habibillah. Nanti pantun minumnya susu. Karmiatun ababe mambu. Mriku nggih Gus mambune. Iya, tekan kene. Malah nandur pantun, nandur lompong, Karmiatun untune ompong. Ontene Gus. Oh, antene. Kalau butuh gigi baru besok Idul Adha ke pondok saya ya. Saya banyak motong sapi ya. Udah. Kang Dedi udah ngasih berapa tadi? Oh, gopek tak tambahi. Ya sudah. Ya suka kayak ini Pak Prabowo. Yaudah, kamu tak kasih tak tambahin tapi doain aku dulu. Udah di situ ngapain? Mau kemana? Mau ngambung? Emoh. Aku zizi. Alah, salaman bareng. Ya, salaman. Yaudah, kamu doain dulu Gus Miftah, tak tambahin. Doain. Kula dongakaken Gus Miftah keparingan panjang umur. Amin ya Allah. Apa maning? Apa maning? Atah rizkine. Ada rezekine apa maning? Lah, Bu saya kan nambah setunggal, nggih nambah malih.
Lo nggak bahaya ta? Wes migat kan? Makasih ya. Semoga Bu Karmiatun cepat masuk surga. Tapi ampun seniki. Yaudah jangan sekarang, insya Allah berangkat setelah sholat asar ya. Gus, Wes, alah gas baik. nuwun sewu. Iya apa? Kula nyuwun Nyuwun apa, pendongane Mas? kajeng elarane kula sami soleh Amin. sing bejan dunya lan akhirat. Amin. Tak dongake Karmiatun mulai muga-muga mateng maning ya. Ampun sugih Gus tiga. Omong 3, nggih pun matur nuwun. Matur nuwun Gus. Nggih. Miki digowo. Pasti di rumah mikmu kecil ya. Dua mik siapa digawa-gawa. Ini soundnya bagus, soundnya disawer, sini soundnya disawer, sound. Tak takoni dulu. Ya Rene, takon disit. Sini. Soundnya sawer, soundnya. Saya kalau pengajian soundnya bagus seneng saya. Karena itulah bedanya cowok sama sound system. Sound system diragati oke kita wujute. Cewek diragati oke diuntal kancane. Iya. Sini mic-nya Kang, izin Kang. Sini, sini. Udah aku tak kasih itu. Enggak apa-apa. Jenenge siapa? Herman. Ya. Herman tukang apa di sini? Tukang sound. Ya kru sound system ya. Grogi saking senengnya lihat. Grogi, saya Gus senang. Miftah Presiden Prabowo. Saking senengnya. Ya. Oke, makasih ya. Prabowo Presiden 2024. Ya amin. Siap. Kiai ini siapa? Gus Miftah. Iya. Doain Kang Dedi Menteri Pertanian. Iya. Ya, siap. Amin. Cangkem. Kalau Pak Darori Menteri Urusan Peranan Wanita. Iya. Ngurusi wadon baik. Yaudah kamu sekarang baca Pancasila. Pancasila diikuti orang banyak. Nanti tak kasih untuk sound system. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka. Iya, merdeka. Ya Allah. Pertanyaannya bukan itu, burung Garuda itu cewek apa cowok? Mau dari gue ayo. Sampai saat ini saya juga belum tahu. Oh tahu, itu cowok. Kan burung goblok. Udah. Iya. Oh, ditambah sama Bu Novi nih. Makasih ya, Bu. Cewek kayak Ayu duitnya wangi. Iya, kayak iya. Tuh, kasih semua untuk sound system, untuk teman-teman sound system. Siap, makasih. Bu Novi doain. Semoga ya Bu Novi amanah dan bisa terpilih. Amin kembali. Ya. Kenapa maning? Soundnya bagusan Gus. Soundnya bagus. Alhamdulillah. Bukan kalau lihat Bu Novi dia lama natap. Ya. Kowe iki niku ndeleng aku apa ndeleng Bu Novi matane. Makasih. Ya udah terus itu. Saya tadi melihat Banser, melihat Kokam. Banser Kokam maju. Wah, ini baru keren. NU Muhammadiyah bersatu. Wah, ini bagus, seneng saya. Wah, Banser rambutnya kayak inyong ya. Wah. Aku malu. Dah di situ. Siap gerak. Wah, wetenge ya Allah. Itulah bedanya NU sama Muhammadiyah. Saya dulu ikut Muhammadiyah 4,5 tahun di Masjid Muhammadiyah. Jadi James Bond, jaga masjid dan kebun. Waktu itu nggak ada masalah. Masalahnya hanya satu. Gara-gara saya ikut Muhammadiyah saya kurus. Kenapa Muhammadiyah kurus? Karena belas nggak pernah ada selamatan. Makanya masih kok kamu kurus lagi. Beda Banser ya Allah.
karena orang NU dikit-dikit makan yasinan, makan tahlilan, makan solawatan, makan manakipan, makan tetangganya sakit minta didoakan, makan yang sakit mati makan lagi, nanti rainnya kayak besek ya. Tapi aja gede-gede utangnya kayak gie, arane wong lanang utangnya gede biasanya manuknya cilik kayak gini. Orang percaya ayo sepil paling sepentil lato-latonya kingsut. Yaudah tak kasih uang untuk masing-masing. Masih ada lagi bu? Ya wes tak kayak duit nih, tak kayak duit lagi aku seneng Banjar Muhammadiyah diterokin disik, diterokin sing banter. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya berkah, amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyatnya. Sholawat, sholatullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah salatullah salamullah. Lagi Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, Adeva tayat, tahlilane saben malam, mulai tahlilan padang gawa, rahmat goblok, berkat bae sing dipikir, rahmat berkat. Ini diambil yang bagus. NU Muhammadiyah itu begini akur, betul? Tepuk tangan tuh NU dan Muhammadiyah. Dulu masa kecil saya ribut gara-gara traweh. NU 20, Muhammadiyah 8. Sekarang NU Muhammadiyah sudah mulai diskusi soal traweh. Diskusinya sampai malam. Apa yang terjadi? Subhanallah, nggak jadi traweh. Bedanya NU sama Muhammadiyah satu, kalau NU sukanya panjang, Muhammadiyah cendek kayak gini, pendek. Ibu-ibu suka yang panjang apa pendek? Wow. NU traweh 20, Muhammadiyah 8. Ya ora apa-apa, sing penting traweh. Ora traweh ya ora apa-apa. Sing ora traweh imamnya siapa? Deddy Mulyadi. Dah. Sejuta-juta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
5, 6, 7, 8, 9, 10 untuk beli rokok banser ya. Ora dienggo dewek. Kalau Muhammadiyah jangan beli rokok, Muhammadiyah hukumnya haram. Berarti Muhammadiyah aja tuku rokok, ya tuku soto baik. Kok malah tuku Siti soto? Kamu tahu bedanya soto sama Siti? Soto minyak putih, Siti cangkem hitam. Ya Allah, Muhammadiyah kanjong kam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salam untuk teman-teman Muhammadiyah ya. Matane ramah. Tepuk tangan tuh NU dan Muhammadiyah. Makasih le. Alhamdulillah. Apa? Sinden maju kabeh rene. Witeling. Oh, sini.
Saatnya memberikan nafkah kepada para sinden. Iya. Masih banyak, santai aja. Oh, seragamnya baru. Udah, masing-masing 200. Kirang pak tak santet meteng ya. Ya Allah, cangkeme kawatan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Alise ya Allah. Kayak tongkat inyong kayak gimana? Ya, makasih ya. Anak minggat. Apa? Jangan salim, aku takut. Nanti kamu nafsu sama aku. Fotonya nanti pengajian. Nafsu amat sama aku. Imannya aku cowok gampangan. Apanya? Oh beda, kalau sama sinden beda. Kalau sama purel ya beda maning. Kan inyong kiai ini purel. Ya gini purel, gini londe ya sama-sama. Loh, kan saya punya prinsip kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Makanya kalau Pak Darori pengen suaranya banyak, bikin sesuatu yang berbeda. Betul? Karena barang itu kalau dikit langka, kalau langka harganya mahal. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kiai larang goblok. Kiai lonte kepri. Sekarang Kiai Prabowo. Alhamdulillah. Jadi ini gua kita itu bisa dicintai oleh Allah. Nah, manusia yang paling dicintai oleh Allah itu siapa? Ahabun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Sesuai dengan porsinya. Pak Darori bermanfaat untuk rakyatnya. Betul? DPR bawah itu dengerin, makan aja dari tadi. Ya Allah, cangkemnya wuk. Tapi kalau orang makan terus nggak gemuk, itu dua kemungkinan, Mbak. Anugerah atau azab. Azab. Tapi kalau cowok gemuk, santai saja. Sekarang cowok gemuk di mata laki-laki, cewek gemuk di mata laki-laki lebih menarik daripada cewek kurus.